Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Sumiati Saadah MSI dan Ibu Eva Fauzia MSI selaku dosen pengampu mata kuliah embriologi dan rekan-rekan seperjuangan kelas C yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi mengenai metamorfosis dan regenerasi. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 10, saya sendiri Tasa Nurani, NIM 11920601006, rekan saya Tasrina Fitria dengan NIM 11920601007, dan Yuliani Nurfadi dengan NIM 11920601018. Langsung saja ke materinya. Di sini ada definisi regenerasi dan metamorfosis. Nah, yang pertama, untuk regenerasi sendiri, hampir seluruh organisme memiliki kemampuan regenerasi, khususnya pada filum hewan yang tinggi maupun yang rendah. Nah, di mana hewan-hewan ini meregenerasi bagian-bagian tubuh yang rusak ataupun hilang. Kemudian, umpamanya pada kelompok kelas invertebrata ada Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Annelida, dan Tunicata. Nah, kelompok semua kelas ini memiliki kemampuan regenerasinya masing-masing. Nah, lalu lanjut kepada definisi dari regenerasi itu sendiri, adalah kemampuan organisme untuk mengganti bagian-bagian tubuh yang hilang, baik itu disebabkan karena luka, rusak, ataupun karena mengalami autotomi. Nah, beberapa hewan pada filum vertebrata ini ada ataupun menunjukkan kemampuan regenerasi yang berbeda-beda. Umpamanya pada ikan. Nah, ikan meregenerasi bagian distal sirip yang rusak. Lalu pada kecebong katak, anura meregenerasi ekornya ataupun kaki belakangnya sebelum metamorfosis. Sedangkan pada filum vertebrata lainnya yang tinggi derajatnya, kemudian tidak terdapat daya regenerasi secara fisiologis kecuali pada sel darah, kulit, dan derivat-derivat integumen, tetap berlangsung untuk mengganti kulit yang terkelupas seumur hidupnya. Dan adapun metamorfosis secara definisi bahasa terdiri dari dua kata, yaitu meta yang artinya berubah dan morfo yang artinya bentuk. Metamorfosis ini melibatkan perubahan bentuk tubuh maupun perubahan yang disebabkan karena fungsi-fungsi. Nah, adapun metamorfosis ini terjadi pada hewan avertebrata maupun vertebrata, di mana terdapat dua jenis. Yang pertama, metamorfosis sempurna yang disebut holometabola dan metamorfosis tidak sempurna atau hemimetabola. Perbedaan antara keduanya terletak pada fase dari masing-masing. Untuk metamorfosis sempurna ada 4 fase, yaitu telur, larva, pupa, dan imago. Sedangkan untuk metamorfosis tidak sempurna, fasenya itu melalui telur, nimfa, dan hewan dewasa, sehingga antara telur dan menuju fase dewasa itu biasanya tidak berubah secara signifikan. Dan untuk selanjutnya ada proses regenerasi dari anggota tubuh hewan. Yang pertama, luka akan tertutup oleh darah yang mengalir, kemudian membeku membentuk skap yang bersifat pelindung. 2. Sel epitel bergerak secara amoeboid, menyebar di bawah permukaan luka. 3. Diferensiasi sel-sel jaringan sekitar luka, sehingga menjadi bersifat mudah kembali dan pluripotent untuk membentuk berbagai jenis jaringan baru. Matriks tulang dan tulang rawan akan melarut, sel-selnya lepas tersebar di bawah epitel. Sel jaringan ikat juga berdisintegrasi
dan semua sel-selnya mengalami diferensiasi. Kemudian sel-sel otot akan berdiferensiasi juga, sehingga serat miofibril hilang dan menyebabkan inti membesar dan sitoplasma menyempit. Yang keempat, pembentukan blastoma, yaitu kuncup regenerasi pada permukaan bekas luka dan skab yang ada mulai hilang. 5. Rediferensiasi sel-sel serentak dengan berhentinya proliferasi sel-sel blastema tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Tasrina. Selanjutnya yaitu jenis-jenis regenerasi. Regenerasi ini terbagi menjadi dua, yaitu regenerasi morfolaksis dan regenerasi epimorfosis. Regenerasi morfolaksis merupakan suatu reorganisasi bagian tubuh yang masih tersisa untuk memulihkan kembali bagian tubuh yang hilang. Contohnya yaitu hidra dan juga planaria. Sedangkan regenerasi epimorfosis merupakan rekonstruksi bagian-bagian yang hilang melalui proliferasi dan diferensiasi jaringan dari permukaan luka, tetapi dapat juga terjadi dari sel-sel yang belum terdiferensiasi pada luka, kemudian akan berproliferasi dan secara progresif membentuk bagian yang hilang atau yang disebut dengan blastema. Contohnya yaitu pada cicak dan juga kadal. Selanjutnya yaitu regenerasi pada amfibi. Nah, pada amfibi ini yang sering digunakan untuk studi regenerasi yaitu salamander dewasa dan larvanya, yang berasal dari spesies Abystoma dan Triturus. Adapun proses-proses yang terlibat dalam regenerasi tubuh setelah diamputasi yaitu yang pertama yaitu periode penyembuhan luka. Pada tahap ini diawali dari tepi luka dengan penyebaran epidermis yang akan menutupi permukaan yang terluka. Sekali penutupan, sel-sel epidermis akan berproliferasi untuk menghasilkan massa sel yang berlapis-lapis dan membentuk sebuah tudung berbentuk kerucut pada ujung anggota badan. Yang kedua yaitu periode penghancuran jaringan, di mana setelah proses penutupan luka, terjadinya dediferensiasi jaringan yang berdekatan dengan permukaan luka. Dediferensiasi ini didahului dengan histolosis jaringan. Nah, jaringan yang telah terdiferensiasi akan hancur dan melepaskan individu sel-sel mesenkim yang merupakan sel-sel awal dari jaringan yang telah berdiferensiasi tersebut. Yang ketiga yaitu periode pembentukan blastemal. Sel-sel mesenkim yang dilepaskan selama diferensiasi tertimbun di bawah epidermis. Sel-sel berproliferasi cepat dan menyebabkan epidermis menjadi semakin menonjol. Masa sel-sel mesenkim ini dinamakan dengan blastema regenerasi. Kemudian yang keempat yaitu diferensiasi dan morfogenesis. Jaringan pertama yang berdiferensiasi adalah tulang rawan. Mula-mula muncul pada ujung tulang sejati dan terjadi penambahan secara progresif pada distal bagian ujungnya. Kemudian otot terbentuk di sekitar tulang rawan. Nah, pada bagian luar terjadi perubahan-perubahan bentuk puntung anggota, pola-pola pembentukan jari-jari yang progresif, dan akhirnya anggota tubuh sempurna terbentuk dan berfungsi normal. Selanjutnya yaitu regenerasi pada reptil. Pada cicak memiliki daya regenerasi tinggi pada ekor yang terputus, atau biasa disebut dengan automi, sehingga mampu membentuk ekor yang baru. Proses regenerasi jaringan ini meliputi proses proliferasi sel, migrasi, diferensiasi, dan morfogenesis. Pada dasarnya, proses regenerasi dimediasi oleh proses regulasi molekuler, gen, dan protein. Nah, dalam proses regenerasi jaringan ini memerlukan energi dalam jumlah yang besar. Energi ini diperoleh dari proses metabolisme aerob. Peningkatan metabolisme aerobik tercermin dengan meningkatnya jumlah mitokondria, sebab mitokondria merupakan organel pengguna oksigen untuk menghasilkan energi dalam jumlah yang besar. Baik, regenerasi pada reptil selanjutnya, selain cicak, ada juga kadal yang dapat mengalami regenerasi ekor setelah ekor hewan tersebut mengalami autotomi. Proses regenerasi ekor ini terbagi menjadi 3 fase, yakni fase penyembuhan luka, fase pembentukan blastema, dan fase diferensiasi serta pertumbuhan ekor. Setelah ekor diamputasi, permukaan luka akan terisi oleh jaringan atau sel-sel di bagian proksimal luka. Setelah penutupan luka, jaringan syaraf pada ujung ekor yang putus akan mengalami disintegrasi sebagian. Sel-sel otot, tulang,
tulang rawan kehilangan tanda khasnya. Pada saat itu, sel-sel semua jaringan menyerupai sel embrional. Sel-sel ini migrasi ke arah ujung ekor dan mengadakan proliferasi sehingga akan tumbuh blastema. Sel-sel blastema inilah yang kemudian akan mengalami diferensiasi menjadi sel-sel serupa seperti semula. Selanjutnya, proses metamorfosis pada serangga. Yang pertama ada ametabola. Ametabola ini merupakan organisme yang tidak mengalami metamorfosis. Stadium yang dimiliki adalah stadium telur dan stadium imago atau dewasa. Contohnya ada kutu buku yang bertelur dan berkembang menjadi dewasa tanpa melakukan metamorfosis. Proses metamorfosis pada serangga yang kedua ada holometabola. Holometabola ini merupakan organisme yang mengalami metamorfosis sempurna. Hewan ini mengalami tahapan telur, larva atau ulat, pupa atau kepompong, dan imago atau dewasa. Telur-telur serangga yang sudah menetas akan membentuk larva. Kemudian setiap organ serta sistem-sistemnya berkembang dari keping-keping imaginal yang membentuk antena, mata, mandibula, organ-organ genital, kaki, dan sayap. Kemudian tahap larva terjadi beberapa kali pergantian kulit yang disebut dengan ekdisis. Pada tahap pupa terjadi fase istirahat. Kemudian pupa berubah menjadi serangga yang bisa terbang, contohnya yaitu kupu-kupu. Kemudian yang terakhir, proses metamorfosis pada serangga yang ketiga ada hemimetabola. Hemimetabola ini merupakan organisme yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Tahapan yang dimilikinya yaitu telur, larva atau nimpa, semi-imago, dan imago dewasa. Pada kelompok serangga ini, ketika menetas, sayap hanya merupakan tunas saja dan bentuk tubuhnya tidak sebanding dengan bentuk tubuh hewan dewasanya. Tipe serangga ini tidak mengalami tahap pembentukan pupa. Oleh karena itu, tipe metamorfosisnya dinamakan metamorfosis tidak sempurna. Contoh dari hemimetabola ini yakni belalang. Yang terakhir ada mekanisme kerja hormon dalam metamorfosis. Hormon yang berperan ini terbagi menjadi 3, yakni yang pertama ada hormon otak. Nah, pada otak merangsang pertumbuhan dan menyebabkan epidermis menggetarkan suatu kutikula baru yang menyebabkan dimulainya proses pengelupasan kulit atau molting. Yang kedua ada hormon molting atau ekdison. Hormon molting dihasilkan oleh kelenjar protoraks, yaitu suatu segmen pada tubuh serangga yang mempunyai pasangan kaki terdepan atau dinamakan juga dengan protorasis gland atau PGH. Dan yang terakhir ada hormon juvenil, yang mana hormon juvenil ini dihasilkan oleh corpora alata, yaitu sepasang kelenjar endokrin yang terletak di dekat otak. Selain itu, ini dipengaruhi oleh ekdison. Proses pengelupasan kulit dan pertumbuhan juga dipengaruhi oleh hormon juvenil. Jika konsentrasi hormon juvenil relatif lebih tinggi daripada ekdison, maka akan merangsang perkembangan larva dan mencegah proses pembentukan pupa. Cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.